budidaya pembenihan ikan konsumsi, perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi, ide dan peluang usaha pembenihan ikan konsumsi. Kegiatan budidaya ikan saat ini merupakan salah satu usaha ekonomi produktif bagi masyarakat. Permintaan ikan konsumsi, khususnya ikan lele yang semakin meningkat, menjadikan peluang usaha sangat terbuka bagi para pelaku usaha pembesaran. Sumber daya yang dibutuhkan dalam pembenihan ikan konsumsi adalah man atau manusia, money atau uang, mesin atau peralatan, metode atau cara kerja, market atau pasar, dan informasi. Perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Perencanaan usaha pada umumnya memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut. A. Nama perusahaan. B. Lokasi. C. Komoditi yang diusahakan. D. Konsumen yang dituju. E. Pasar tujuan. F. Partner yang diajak kerjasama. G. Personil yang dipercaya untuk menjalankan perusahaan. H. Jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia. I. Peralatan perusahaan yang perlu disediakan. J. Penyebaran promosi. Penerapan sistem pembenihan ikan konsumsi berdasarkan daya dukung wilayah. Aneka produk ikan konsumsi. Ikan konsumsi adalah jenis-jenis ikan yang lazim dikonsumsi oleh manusia sebagai sumber pangan. Ikan konsumsi dapat diperoleh salah satunya dari proses budidaya. Contoh ikan konsumsi yang sering dibudidayakan antara lain lele, gurame, nila, emas, bawal, patin, dan jenis lainnya. Manfaat ikan konsumsi. Ikan merupakan sumber makanan penting karena mengandung 2 asam lemak omega 3, yaitu eicosapentaenoic acid dan docosahexaenoic acid. Omega 3 membantu menurunkan tekanan darah yang akan menjaga kesehatan jantung. Perencanaan produksi. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat rencana usaha pembenihan ikan konsumsi. A. Pilih lokasi yang dekat dengan sumber air, bahan atau peralatan usaha, tenaga kerja, serta dekat dengan lokasi pemasaran. B. Tentukan jenis ikan yang akan dibudidayakan. Ikan yang dibudidayakan dapat lebih dari satu jenis. Penentuan jenis ikan akan menentukan kesiapan yang diperlukan dalam pelaksanaan usaha budidaya ikan. C. Urus izin dan daftarkan usaha pada instansi terkait. D. Membangun wadah budidaya ikan, tergantung pada jenis ikan yang dipilih. E. Kembangkan satu areal budidaya ikan dengan membangun kolam pembenihan. F. Dapatkan pasar dan kembangkan jaringan pemasaran. G. Harus dapat mengelola keuangan dengan baik dan benar. Kebutuhan alat dan bahan. Alat penunjang pembenihan. Kegiatan pembenihan ikan lele tidak membutuhkan peralatan yang rumit. Peralatan yang digunakan dalam proses pembenihan ikan lele sebagai berikut. 1. Peralatan pengadaan air bersih seperti pompa air atau pompa celup. 2. Pemijahan ikan lele seperti takaban. 3. Pendederan benih ikan lele seperti blower. Dan pemanenan atau penyortiran benih ikan lele seperti teser. Pengemasan benih ikan lele seperti plastik, styrofoam, dan tabung oksigen. Bahan penunjang pembenihan. Sebelum melakukan pembenihan ikan lele, perlu menentukan atau memilih bahan yang digunakan. Bahan yang digunakan tergantung pada proses pembenihan, yaitu persiapan sarana dan prasarana, pemeliharaan induk, pemijahan atau pembenihan, penetasan telur, dan pemeliharaan larva dan benih. Proses produksi dan konsumsi. Proses produksi pembenihan ikan konsumsi mulai dari persiapan sarana dan prasarana sampai pemeliharaan larva dan benih adalah sebagai berikut. Persiapan sarana dan prasarana, pemeliharaan induk, pemijahan induk, penetasan telur, pemeliharaan larva dan benih. Pengemasan produk ikan konsumsi. Pengemasan produk ikan konsumsi ada dua macam,
Yang pertama adalah metode tertutup dan yang kedua metode terbuka. Pengemasan sistem tertutup yaitu pengemasan ikan hidup dengan menggunakan tempat atau wadah tertutup. Udara dari luar tidak dapat masuk ke dalam media tersebut. Pengemasan dengan metode ini dapat dilakukan pada pengangkutan jarak jauh dalam waktu relatif lama. Alat pengangkut dapat menggunakan kantong plastik yang diberi media air dan oksigen. Pengemasan dengan metode terbuka yaitu sistem pengemasan ikan hidup yang diangkut dengan wadah atau tempat yang menggunakan media air yang masih dapat berhubungan dengan udara bebas. Pengemasan metode terbuka dilakukan untuk mengangkut benih dalam jarak dekat yang tidak memerlukan waktu lama. Alat pengangkut berupa drum, plastik, peti berinsulator, dan lain sebagainya. Setiap wadah dapat diisi air bersih kurang lebih 15 liter untuk mengangkut sekitar 5.000 ekor benih ukuran 3-5 cm atau disesuaikan dan tergantung pada alat pengangkut. Pengemasan metode terbuka dilakukan dengan cara memuasakan benih ikan terlebih dahulu agar laju metabolisme dan ekspresinya dapat berkurang pada saat pengangkutan sehingga air tidak keruh oleh kotoran ikan. Promosi produk hasil usaha pembenihan ikan konsumsi. Promosi adalah segala bentuk komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan, membujuk, mengingatkan orang-orang tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu, ataupun rumah tangga. Sebelum merencanakan dan menjalankan strategi promosi penjualan, sebaiknya tentukan terlebih dahulu tujuan promosi yang ingin Anda capai. Hal ini penting agar promosi yang direncanakan bisa sesuai dengan tujuan utama yang ingin dibidik pelaku usaha. Berikut adalah beberapa tujuan utama mempromosikan sebuah produk. A. Memberikan daya tarik khusus bagi para pelanggan. B. Meningkatkan angka penjualan. C. Membangun loyalitas konsumen. Beberapa manfaat lain dari adanya kegiatan promosi. A. Mengetahui produk yang diinginkan para konsumen. B. Mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk. C. Mengetahui cara pengenalan dan penyampaian produk hingga sampai ke konsumen. D. Mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran. E. Mengetahui strategi promosi yang tepat kepada para konsumen. F. Mengetahui kondisi persaingan pasar dan cara mengatasinya. G. Menciptakan image sebuah produk dengan adanya promosi. Berikut beberapa cara promosi yang murah tapi tepat sasaran. A. Mulut ke mulut atau testimonial. B. Promosi melalui jejaring sosial. C. Loyalty program. D. Upselling. E. Mengadakan suatu pameran. F. Menggunakan blog dan video. G. Stiker promosi di tempat-tempat menunggu.